Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Bram yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Bram yang berada di Bekasi, Jawa Barat, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini kita pahami bagian-bagian dari modul mesin cuci ini. Di sini beliau mengirimkan ini adalah buat displaynya teman-teman, tampilan depannya seperti ini. Nah, terlihat di sisi sini beliau sudah berusaha melakukan usaha perbaikan, terlihat seperti ini. Dan untuk tampilan depannya seperti ini, terlihat ini adalah main power, main potensio. Dan ini adalah tombol start dan pause. Terdapat beberapa opsi seperti ini. Selanjutnya kalau kita geser ke kanan, nah di sini adalah displaynya. Selanjutnya berikutnya ini adalah buat power supply-nya. Dan nampaknya masih tertutup casingnya. Nanti kita buka untuk casingnya. Berikutnya ini adalah kabel bodinya, dan pada dasarnya kabel bodinya ini banyak teman-teman, tapi beliaunya mungkin dilepas, dibuka untuk pembungkusnya, dan diambil kabel seperlunya. Ya memang ini saya yang minta, dikarenakan soket penghubung antara board display dengan board power supply-nya ini beda soket. Jadi mau tidak mau kabel ini harus dibawakan, karena nanti untuk proses perbaikan. Selanjutnya akan saya assembling dulu untuk modulnya ini. Saya koneksikan antara board display dengan board power supply-nya, dan kita lihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Untuk kali ini modul mesin cuci sudah saya hubungkan antara board display dan board power supply-nya seperti ini. Selanjutnya untuk input AC 220 pun saya sudah pasang seperti ini. Selanjutnya coba kita colokkan. Nah, untuk kali ini saya sudah colokkan. Terlihat tadi untuk indikator standby-nya nyala cuma sesaat ya teman-teman, dan itu mati kembali. Mungkin teman-teman nggak begitu jelas terlihat karena memang hanya sekejap. Selanjutnya di posisi seperti ini saya tekan tombol powernya. Nah, pastinya tidak bisa, dan langsung kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk poin pertama, kita pastikan AC 220 masuk di mainboardnya. Bisa kita tes di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 220 AC sudah masuk. Langsung kita ukur untuk area sekunder. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Kali ini coba saya tusukkan di sini, berhubung di sini udah ada bekas solderan. Dan kita lakukan pengukuran untuk tegangan-tegangannya. Untuk yang mengarah ke modul displaynya, nah nampaknya hadir tapi ngedrop ya teman-teman. Coba yang lain. Ya ada tapi ngedrop teman-teman. Nah sekarang malah untuk indikatornya nyala teman-teman. Nah ini malah nyala, padahal belum saya apa-apain. Coba saya tekan tombol powernya, apakah bisa? Nah ini bisa. Saya matikan. Nah saya matikan bisa. Saya hidupkan. Saya hidupkan pun bisa. Nah, saya matikan bisa, tapi bisa teman-teman lihat di posisi mati di sini masih ada lampu indikator yang nyala ya teman-teman. Untuk tombol main powernya pun di sini nyala lampunya. Saya tekan tombol powernya kembali. Nah, ini bisa. Nah, saya matikan bisa. Cuma ada kejanggalan di displaynya. Di sini masih ada lampu-lampu yang nyala seperti ini. Selanjutnya akan coba saya lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini, karena saya melihatnya ini sebenarnya tuh normal, cuma
Saya belum bisa komentar kenapa kadang bisa kadang tidak ya. Coba saya cabut. Kali ini saya cabut dan saya colokkan kembali. Nah, setelah saya cabut dan saya colokkan, itu untuk indikator di situ nggak nyala. Tentunya di kondisi seperti ini saya pencet pun nggak akan hidup. Selanjutnya coba akan saya lakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus ini. Mungkin saya belum bisa komentar. Saya harus fokus di area power supply atau di board display-nya. Ya, coba saya akan fokus di board display-nya. Barangkali board display ada yang korosi atau seperti apa. Karena memang di bagian bawah dari board display-nya ini sudah pernah dilakukan usaha perbaikan seperti ini. Oke teman-teman, dari sekian proses di sini saya tadi curiga di bagian konektornya di sini. Nah, di sini konektor saya sudah bersihkan. Nah, bisa teman-teman lihat seperti itu. Saya buka untuk konektornya, selanjutnya saya cuci dengan menggunakan thinner. Selanjutnya saya assembling kembali dan itu tidak membuahkan hasil teman-teman. Artinya si modul ini tetap tidak bisa nyala. Padahal untuk tegangan semuanya terukur normal. Coba kita lakukan pengukuran tegangan. Barangkali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya colokkan. Nah, untuk kali ini saya sudah colokkan, tapi untuk indikatornya memang tidak nyala. Padahal di sini saya sudah bersihkan. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan di beberapa test point di sini. Untuk test point di sini terukur 8,5 volt. Selanjutnya di sini terukur 15,92 volt. Lanjut di sini terukur 15,46 volt. Dan di sini terukur 20,90 volt. Dan untuk tegangan 5 volt sudah nyebrang ke modul displaynya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terukur 5 volt. Untuk tegangan saya tidak menemukan kecurigaan, semuanya terukur normal. Selanjutnya saya lakukan pergantian untuk kristal di area board displaynya di sini dengan kristal berukuran 10 MHz dan ini pun tidak membuahkan hasil. Artinya si modul masih belum bisa start. Lanjut saya lakukan penelusuran lanjutan di area board displaynya di bagian bawah sini. Mohon maaf untuk kali ini saya sudah rapikan. Harusnya sebelum saya rapikan harus saya jelaskan terlebih dahulu buat teman-teman. Dan alhasil saya tidak menemukan jalur yang terlihat korosi, semuanya baik-baik saja. Dan kali ini saya modif dengan switch seperti ini. Nah, seperti ini. Dan switch ini saya ambil dari jalur VCC menuju ke IC Micom yang di sini teman-teman. Ini ada dua kabel, yang kabel satunya terhubung ke VCC in menuju ke IC Micom. Untuk satunya itu saya hubungkan ke ground. Dan alhamdulillah setelah saya modif ini untuk modul mesin cuci ini sudah bisa hidup normal kembali. Nah, untuk kali ini saya sudah colokkan, tapi tidak terlihat adanya indikator standby di modul power supply-nya. Saya tekan tombol power pun untuk modul mesin cuci itu tidak nyala. Nah, sini untuk tombol-tombol yang lain pastinya tidak merespon. Nah, setelah saya modif, saya tekan tombol modifan saya ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator di power supply-nya langsung nyala dan di sini sudah bisa berfungsi. Nah, seperti ini. Dan tombol modif ini hanya sekedar buat startup aja atau work up untuk modulnya. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, tapi ini modifikasi dan setelah modifikasi ini alhamdulillah untuk modul mesin cuci ini sudah bisa hidup normal. Tapi jika si modul sudah hidup seperti ini, kita matikan, sudah bisa, dan kita hidupkan kembali. Nah, udah bisa. Tapi setelah saya cabut, nah ini kali ini saya cabut, kembali saya colokkan. Nah, sudah saya colokkan. Kalau ditekan tombol powernya pun tidak bisa. Nah, tombol ini sebagai tombol backup atau membangunkan modulnya. Coba saya tekan. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah penekanan tombol ini baru tombol power kita tekan. Nah, seperti ini. Jadi si tombol modifikasi ini hanya sebagai startup aja. Jika si modul itu susah dihidupkan, ini ditekan sekali aja. Setelah modul sudah hidup normal, baru kita pakai tombol-tombol yang lain. Nah, seperti ini. Tapi kalau modul sudah hidup, ini sudah bisa berfungsi dengan normal tanpa harus menekan tombol modifikasinya.
Ya mohon maaf, ini modifikasi. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa harus dipakai tombol seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan di sini saya juga melihat adanya tombol touchscreen yang rusak. Ini pun nanti akan saya lakukan perbaikan agar nantinya si tombol touchscreen di poin ini pun bisa berfungsi normal kembali. Selanjutnya akan saya rapikan, saya pasang ke covernya dan kita coba hidupkan kembali. Untuk kali ini modul saya sudah rapikan, kembali coba saya hidupkan, saya colokkan. Nah untuk kali ini indikator standby nya tidak nyala, ya memang seperti itu. Selanjutnya saya tekan untuk tombol modifan saya. Nah untuk kali ini modul sudah hidup, selanjutnya kita tekan tombol powernya. Nah untuk kali ini sudah hidup normal. Untuk touchscreen yang di sini, nah ini pun sudah respon. Saya matikan dan saya hidupkan. Nah ini sudah normal lagi. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Serta teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.